Ya, saya akan lanjutkan terlebih dahulu slide kita yang kemarin tertunda. Tapi sebelum kita apa namanya, sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, tadi kita cukup untuk berdoa. Kemarin saya sempat melihat ya di Trikuris Tricura ya, kayak saya kekurangan waktu. Ini merupakan terkait siklus hidup dari Trichuris tricura ya, atau kita sebut sebagai cacing cambuk. Nah, ini ada beberapa stage-nya ya, ada infective stage dan juga diagnostic stage. Ya, kalian bisa lihat ya bagaimana infective stage, yaitu ialah embryonated eggs ya. Untuk diagnostic stage-nya ialah unembryonated eggs ya, yang nanti keluar pada saat feses. Sehingga nanti kita akan melihat di bawah mikroskop bagaimana gambaran dari Trichuris tricura. Nah, kemudian terkait morfologi dari cacing dewasa ya, kenapa dia dibilang cacing cambuk ya, seperti ini. Ya, jadi bagian anterior atau bagian apa namanya, bagian yang ujungnya tipis itu merupakan bagian anterior ya, itu yang panjang ya. Kemudian bentuknya seperti cembuk ya, menempel pada mukosa kolon. Kemudian sedangkan yang bagian posteriornya dia itu adalah bagian yang tebal. Itu merupakan bagian yang intestinal atau genitalia yang terbebas dari lumen usus. Ya, jadi kalau misalkan ada dilihat ya, ini ada cacing ya, kemudian ini yang bagian besar ini, ya yang bagian tebal ini adalah bagian posteriornya, ya, kemudian di bagian ujungnya itu yang kecil sekali ini ya, ini merupakan bagian anteriornya ya, ini merupakan bagian esofagusnya, sedangkan bagian posteriornya ialah merupakan bagian intestinal dan genitalianya. Nah, masih sama ya seperti cacing-cacing yang lain, untuk cacing jantan masih memiliki ukuran yang lebih kecil ya dibandingkan dengan cacing betina, dengan memiliki ujung yang melingkar berisi dengan spekula. Spekula ini yang nanti berfungsi untuk uh, mating ya dengan cacing betina. Untuk cacing betina ini memiliki ukuran 35 sampai 50 mikron dengan ujung yang lurus. Nanti ada dilihat ya, kalau misalkan di bagian lumen usus ya, yang bagian lumen di bagian lumen itu yang terlihat ialah bagian yang tebal ini. Ya, sedangkan yang bagian anteriornya itu biasanya akan menempel di vili usus. Untuk morfologi telurnya, dia agak sedikit unik ya. Dia memiliki morfologi seperti tong atau barrel, ya atau tempayan kita bilang, dengan dua buah mukus plak yang jernih pada kedua kutubnya. Ya, jadi ini seperti ini ya. Ini kita bilang sebagai mukus plak ya, yang jernih pada kedua kutub. Untuk panjang dari telur itu sendiri ya sebesar 50 sampai 54 mikron. Kemudian terwarnai dengan geram empedu ya, bisa berwarna kuning kecoklatan pada pemeriksaan menggunakan warna salin. Kemudian dia juga akan mengapung ya pada larutan garam jenuh. Jadi ketika kita melakukan teknik konsentrasi gitu ya, nanti dengan menggunakan teknik konsentrasi garam jenuh gitu ya, nanti dia akan terletak di bagian atas. Triglyceride tricura terkait morfologinya juga akan sedikit kita temukan yang rusak seperti ini apabila setelah melalui diberikan apa namanya, pemberian obat-obatan gitu ya. Apabila anak-anak yang menderita trichuriasis gitu ya, kemudian kita berikan obat-obatan gitu ya, kemudian kita lihat fesesnya, maka kadang kita akan melihat bentuk morfologi yang tidak sempurna seperti yang di atas ini ya. Yang kita lihat morfologinya seperti yang di bawah ini. Nah, kemudian untuk manifestasi klinis dari trichosis tricura terkadang masih asimptomatis ketika masih fase awal. Ya, sedangkan pada infeksi berat itu bisa menyebabkan nyeri abdomen, anoreksia hingga gejala di GI tract lainnya. Ya, kemudian dia juga menyebabkan bloody mucoid diarrhea. Ya, jadi dengan darah dan lendir ya pada diare sehingga ini penting untuk kalian lakukan apa namanya anamnesis, kemudian juga pemeriksaan feses secara makroskopis gitu ya. Kemudian dia juga menyebabkan anemia defisiensi besi ya karena bagian anteriornya itu akan masuk ke dalam filiusus ya yang menyebabkan perdarahan secara pelan tapi terus menerus gitu ya. Itu dapat menyebabkan anemia defisiensi besi mirip dengan hookworm. Nah, kemudian ini juga menyebabkan rectal prolapse ya terutama karena trichuris tricura ini itu bagian apa namanya bagian yang besar gitu ya itu akan banyak menggantung di lumen usus ya terutama di bagian rektum sedangkan bagian kecilnya itu akan banyak masuk ke dalam vili-vili usus gitu ya. Nah, karena saking banyaknya cacing gitu ya di dalam lumen usus sehingga dia menyebabkan suatu massa ya. Kemudian karena adanya massa yang sangat berat gitu ya itu menyebabkan rektal prolaps ya turun gitu ya bagian dari rektum
keluar dari anus gitu ya, sehingga dia akan menyebabkan suatu gambaran rectal prolapse. Selain itu juga menyebabkan gagal tumbuh ya karena ada beberapa defisiensi yang di atas. Kemudian secara mikroskopis kita dapat mendeteksi telurnya ya dengan melakukan suatu teknik direct mount, kemudian pewarnaan tertentu dan juga teknik konsentrasi. Kemudian kita juga bisa melakukan kuantifikasi telur dengan menggunakan teknik autophagy. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan pulsa rektal melalui prosedur yang namanya kolonoskopi atau pemeriksaan langsung jika terjadi prolaps rektum. Nah, ini terkait tata laksana dari trichuris trichiura. Oke, ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan ya, bahwa kemarin ujian nasional eh, itu dari bidang parasitologi keluar ada tiga station keluar parasit. Ya, yang satu itu adalah kecacingan, yang satu adalah protozoa. Ya, kemarin keluar adalah toxoplasmosis gitu ya. Ini nanti akan saya jelaskan di penyakit tropik infeksi dan juga entomologi. Ya, entomologi juga keluar nanti akan saya jelaskan di penyakit tropik infeksi. Sehingga mungkin bagi kalian apa namanya mungkin kececengan memang sudah jarang gitu ya, tapi memang pada saat ujian itu bisa saja keluar ya, terutama pada saat ujian nasionalnya kemarin untungnya kakak kelas kalian gitu ya mampu ya untuk menjawab dari diagnosis kecacingan karena diagnosis kecacingan ini adalah rata-rata di 4 ya kompetensi 4. Jadi kalian harus bisa mendiagnosis hingga memberikan tata laksana secara lengkap. Kemudian Enterobius, ya, ini merupakan cacing kremi yang mungkin kalian sering dengar, gitu ya. Enterobius atau Oxyuris, gitu ya, boleh ya. Enterobius vermicularis atau Oxyuris vermicularis. Nah, ini merupakan gambaran dari siklus hidup dari Oxyuris vermicularis. Nah, untuk Oxyuris vermicularis itu juga masih sama ya, ada infective stage dan juga ada diagnostic stage. Ya, untuk infective stage ya itu adalah telur yang telah terembrionasi, ya, itu tidak sengaja termakan oleh kita gitu ya. Kemudian dia akan hatching ya di small intestine, kemudian dia akan bergerak gitu ya menuju ke sekum ya. Nah, pada beberapa kasus eh, ini ya gravid female itu akan bermigrasi ke perianal gitu ya untuk bertelur. Kemudian di bagian perianal itu akan dia bertelur ya menghasilkan suatu telur ya. Nah, ini yang merupakan diagnostic stage dari Oxyurus vermicularis. Untuk Oxyuris vermicularis untuk morfologinya dari cacing dewasa itu yang khas ialah terdapat cervical alai. Ya, untuk cervical alai itu seperti ini. Ya, yang kalau misalkan kalian lihat terdapat pelebaran ya, seperti sayap ya di bagian ujungnya. Yang ini yang berwarna bening, ini merupakan cervical alainya. Ya, jadi dia khas hanya dia saja yang memiliki cervical alai. Nah, kemudian esofagus nampak bagian muskulatur dan juga bulbus esofagus ganda. Ya, jadi misalkan seperti ini ya, ini ada bulbus esofagus ya. Esophagus yang ganda. Kemudian cacing jantan itu melingkar dengan ujung tumpul dan juga terdapat spikula ya, berfungsi untuk mating dengan cacing betina. Untuk ukuran cacing ya, seperti biasa cacing jantan itu akan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan cacing betina. Untuk cacing betina, ujungnya tajam dan lurus dengan ukuran 8-13 mm. Nah, untuk morfologi dari Oxyurus vermicularis yang paling khas itu adalah ini ya, bentuk plano konveks. Ya, jadi yang di bagian sisi satunya ialah berbentuk oval, ya di sisi lainnya berbentuk datar. Ya, seperti ini cembung yang sebelah sini datar, ya. Sebelah sini cembung, sebelah sini datar. Nah, ini kekasan dari morfologi dari Oxyurus vermicularis. Kemudian untuk ukuran panjangnya itu sekitar 50-60 mikron. Kemudian dia juga double layer, ya, dan bisa lihat ya ini double layer. Kemudian dia tidak terwarnai dengan garam tebu dan nampak jernih dengan normal kulit. Untuk manifestasi klinisnya itu akan bersifat asimptomatik, ya. Ada beberapa gejala kardinal ya. Kalau misalkan kalian pernah dengar apa itu gejala kardinal, berarti gejala yang biasanya wajib ada gitu ya untuk suatu penyakit tertentu. Gitu ya. Untuk gejala kardinal dari Enterobius ramicularis itu adalah pruritus perian. Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa cacing dewasa betina itu akan bergerak ya menuju ke daerah anus untuk bertelur. Ya, pergerakan itu yang menyebabkan suatu proses inflamasi yang berlebihan gitu ya, yang menyebabkan itu namanya proses inflamasi berupa pruritus ya atau gatal dari daerah perianal.
pada malam hari akibat dari migrasi cacing. Nah, akibat dari gatal itu sendiri ya terkadang dari pasiennya itu sendiri akan menggaruk gitu ya yang menyebabkan suatu ekskoriasi. Ya, sehingga kita juga terkadang menemukan suatu gambaran ekskoriasi pada daerah perianal akibat suatu garutan ya. Dan ini juga dapat disertai dengan infeksi sekunder. Untuk gejala GI tract-nya itu dapat berupa nyeri abdomen, ketegangan berat badan, kemudian juga mual, muntah seperti itu ya. Untuk gejala lainnya, eh, ini ada beberapa kasus gitu ya. Dia menyebabkan vulvovaginitis ya, meskipun ini sangat jarang ya. Migrasi cacingnya itu ya, terkadang dia akan lewatnya tidak hanya sampai anus ya, terkadang dia juga menuju vulva yang dapat menyebabkan suatu gambaran vulvovaginitis. Nah, ini merupakan pemeriksaan penunjang dari Axioris vermicularis ya. Pemeriksaannya dengan menggunakan Scotch tape test ya, dengan menggunakan nih sweep methods ya, atau dengan menggunakan cellophane atau Scotch tape ya. Jadi cellophane misalkan apa ya? Bahan selotip itu ya. Jadi selotip itu kita biasanya minta sebelum BAB pagi gitu ya. Sebelum defekasi ya biasanya apa namanya selotip itu kita tempelkan ke daerah anusnya. Ya, selotip itu kita tempelkan ke daerah anusnya, kemudian kita potong, kemudian kita lihat di bawah mikroskop. Kemudian kalau misalkan menggunakan niche swab, ya dia mirip saja sebenarnya ya, tapi ada tambahannya berupa glass rod ini. Oke, nanti ketika kita melihat di bawah mikroskop itu akan gambarannya seperti ini ya, nanti akan banyak seperti ini. Untuk tata laksana dari Oxyuris ankularis ya, ini ada beberapa obat yang bisa kita berikan ya, yaitu mebendazole sebesar 100 mg sekali, ya albendazole sebanyak 400 mg sekali atau perantal pamuat maksimum 1 gram. Ya, kemudian seperti biasa ya untuk kecacingan selalu kita akan cek kembali setelah 2 minggu, gitu ya, dan juga kita akan mengadvokasi ke seluruh dari anggota keluarga apakah ada atau tidak yang menderita hal yang sama. Ya, kita periksa semuanya ya satu keluarga. Oke, kita akan lanjutkan ya terkait dari pemeriksaan feses. Oke, untuk pemeriksaan feses dan pemeriksaan dari apa namanya? Pemeriksaan parasit dari feses. Sorry. Ya, ini dibagi menjadi ada beberapa pemeriksaan yang perlu kalian kuasai ya secara makroskopis, secara mikroskopis ya dengan menggunakan infusan langsung ya yang nanti akan kita praktekkan ya kemudian dengan menggunakan NaCl, Lugol atau Eusin atau dengan menggunakan ampusan tidak langsung ya dengan menggunakan teknik konsentrasi ini lebih advance lagi. Ya, ini bukan kompetensi kalian ya, ini kompetensi untuk yang spesialis parasitologi klinis atau kita yang S2 gitu ya. Itu dengan menggunakan teknik konsentrasi formalin etil asetat atau dengan menggunakan zinc sulfat atau dengan menggunakan garam jenuh. Untuk kalian cukup dengan menggunakan atau saya langsung menggunakan NaCl ya, metode fisiologis atau dengan Lugol ataupun dengan eusin. Kemudian dengan pemeriksaan kuantifikasi ya terhadap dari telur cacing itu sendiri, kemudian pemeriksaan kultur, kemudian pewarnaan permanen, pemeriksaan antigen antibody ya dengan teknik koproantigen antibody ya dengan teknik ELISA dan lain sebagainya. Kemudian juga dengan pemeriksaan yang paling advance ialah dengan cara pemeriksaan molekular ya dengan pemeriksaan DNA yang ada dan lain sebagainya. Nah, ini penting ya untuk kalian ketahui bagaimana pengambilan sampel dan juga transportasi dari sampel. Untuk pengambilan sampel dan transportasi itu menggunakan wadah yang steril dan bersih ya tentunya. Itu harus berlabel ya disertai dengan identitas, nomor rekam medis, tanggal lahir gitu ya untuk membedakan satu pasien dengan pasien lainnya. Kemudian tulisannya dapat dibaca, tapi biasanya kalau di rumah sakit itu sudah menggunakan tempelan ya, jadi sudah tidak perlu lagi gitu ya untuk menulis secara manual. Kemudian pengambilan sampel feses itu tidak boleh feses yang sudah tercelup dari air toilet atau terkena kencing. Ya, sehingga dipastikan bahwa pasiennya itu berak sedikit di luar dari apa namanya toiletnya mereka, atau kita berikan yang namanya eh, ada kertas ya, kertas yang dia akan hancur ketika kita siram, ya. Itu ada. Kita bisa biasanya kita tata apa namanya toiletnya diberikan kertas itu, ya maka pasien itu akan
mengambil bagian apa namanya bagian feses yang apa bukan ditatain ya, apa sih bahasa Indonesia ya, di ya di bawahnya itu ya, di bawahnya itu ada kertas itu ya. Kemudian kita akan ambil bagian atasnya saja, gitu ya. Itu akan dimasukkan ke dalam eh, wadah sampel ini. Ya, wadah sampelnya ada yang seperti di atas atau yang seperti yang di bawah ini. Kemudian pemeriksaan langsung dilakukan ya tanpa menunggu. Ya, jika menunggu itu harus menggunakan preservatif ya, karena beberapa parasit akan mudah terdegradasi secara langsung gitu. Ya, biasanya kita akan menggunakan formalin ya, formalin 10% atau dengan menggunakan polyphenol alkohol atau dengan menggunakan RNA letter, etanol dan lain sebagainya. Untuk formalin ini kita gunakan apabila kita hanya untuk melakukan pemeriksaan langsung saja ya, formalin dan PVA ya, kita apa namanya pemeriksaannya nanti akan dilakukan dengan metode direct mount ya, tapi untuk apa namanya pemeriksaan seperti dengan menggunakan teknik apa namanya imunologi kemudian molekuler gitu ya, itu biasanya kita menggunakan RNA letter maupun dengan menggunakan etanol ya, karena biasanya DNA itu akan terpreservasi dengan menggunakan itu ya. Yang paling aman itu dengan menggunakan kulkas ya. Biasanya kalau misalkan kalian nanti ada yang tertarik gitu ya menjadi spesialis parasitologi klinis, biasanya kita akan simpan feses yang akan kita gunakan gitu ya, atau kita cek untuk secara molekuler gitu ya di kulkas minus 80 derajat gitu ya. Biasanya di kulkas minus 80 derajat itu akan terpreservasi dengan baik hingga 6 bulan ya. Jadi parasit itu tidak akan terdegradasi dengan cepat. Nah, secara makroskopis itu kita akan melihat secara kuantitas dan juga kualitas. Hanya saja untuk kuantitas mungkin kita akan sedikit susah ya untuk melihat, karena biasanya untuk yang dibawa ke dalam laboratorium gitu ya, itu kan hanya bagian dari keseluruhan feses ya, tidak keseluruhan feses akan dibawa ke laboratorium ya. Tapi secara kuantitas itu secara fisiologis pada anak sejumlah 100 gram per hari, dan juga pada orang dewasa sejumlah 80 sampai 170 gram per hari gitu ya. Untuk kualitasnya ini yang akan kita lihat ya, yang akan kita praktekkan di pertemuan berikutnya gitu ya. Itu kita akan melihat warnanya ya, kemudian konsistensinya ya, kemudian baunya, bentuknya, dan pemeriksaan lainnya. Ada tidaknya lendir darah, ada tidaknya parasit secara makroskopis yang dapat kita lihat gitu ya. Secara warna itu dapat dipengaruhi oleh makanan ataupun obat-obatan. Gitu ya. Untuk warna normal itu akan berwarna kuning, kuning dan juga coklat muda, yang akan dipengaruhi oleh sekresi empedu berupa hasil metabolisme dari bilirubin ya menjadi urobilinogen dan juga sterkobilin ya, sehingga warnanya akan berwarna seperti kuning kecoklatan. Nah, ada beberapa warna yang patologis maupun non patologis sebenarnya ya, sama seperti warna kehijauan gitu ya. Nah, warna kehijauan ini sebenarnya tidak selalu patologis ya pada anak-anak. Eh, Terkadang juga ada yang memang mengkonsumsi sayuran terlalu banyak gitu ya, sehingga dia akan menghasilkan suatu warna kehijauan. Ya, kita ketahui bahwa eh, bayi lebih dari 6 bulan itu masih belum bagus ya apa namanya pencernaannya, sehingga kadang kita akan melihat berwarna kehijauan. Kemudian juga merah segar belum tentu juga hematochezia gitu ya. Kalian pernah nggak makan buah naga? Ya, ketika kalian makan buah naga itu kalian akan cek nggak feses kalian warnanya seperti apa? Ya, terkadang ada berwarna merah segar, kadang juga berwarna kehitaman, ya kan ya. Nah, itu adalah karena pigmen warna yang dihasilkan dari buah naga itu sendiri gitu ya. Sehingga jangan lupa kalian untuk mengingat gitu ya, apa namanya, kalian sudah makan apa sebelumnya. Ya, jadi kalian juga harus menanyakan ke pasien gitu ya, karena pasiennya sudah dapat makan apa saja sebelumnya gitu ya dalam 1 hari sebelumnya. Karena saya pernah dapat kasus gitu ya, pasien sudah gawat sekali gitu ya, dengan apa namanya feses hingga berwarna kehitaman hitam gitu ya. Ketika kita tanyakan tidak ada gejala lainnya, hanya berupa feses berwarna kehitaman, tapi ketika kita kaji apa namanya pola makannya gitu ya, kita ketahui bahwa pasiennya ialah mengkonsumsi buah naga gitu ya. Jadi malam-malam gitu ya ke UGD hanya karena makan buah naga saja gitu ya. Oke, nah ini sedangkan warna patologis gitu ya, ini ada beberapa warna patologis. Bisa kalian lihat ya, apabila dia berwarna kehijauan,
Pada orang normal itu seharusnya tidak gitu. Nah, pada eh, orang-orang yang ada gangguan infeksi gitu ya dan juga gangguan rapid transit itu dapat berwarna kehijauan ya. Jadi dia tidak dicerna dengan baik ya. Nama juga rapid transit ya. Jadi dia sangat cepat ya proses untuk melewati dari ususnya, yaitu adalah gangguan rapid transit sehingga dia tidak akan dicerna dengan baik gitu ya. Sehingga apa namanya? Pigmen dari warna hijau itu tidak akan terdegradasi dengan baik ya sehingga akan dihasilkan suatu warna yang kehijauan. Nah, ini untuk yang warna dempul ini adalah warna yang khas ya. Kalian pernah tahu ya kalau misalkan wanita menggunakan make up dempul, tahu ya? Dempul berarti kan putih banget ya, putih pucat gitu ya. Ya, seperti itulah nanti warna feses ya. Nanti ada yang berwarna dempul ya, itu berarti apa namanya? Cairan dalam tubuhnya tidak dapat keluar. Ya, ini khas pada bayi gitu ya. Pada bayi yang mengalami atresia biliar yang artinya eh, apa, saluran dari empedu itu mengalami sumbatan ya. Karena adanya sumbatan gitu ya, sehingga dia tidak bisa memberikan warna ke dalam feses ya, sehingga feses itu ya akan berwarna dempul ya. Kemudian berwarna kehitaman gelap ya, ini kita sebut sebagai melena. Untuk melena itu sendiri merupakan gambaran dari perdarahan saluran cerna atas ya. Kenapa? Karena biasanya darah terkena dari asam lambung yaitu akan berwarna kehitaman. Ya, ini biasanya khas sekali untuk kita lihat pada pasien-pasien yang mengkonsumsi anti nyeri selama bertahun-tahun. Gitu ya, biasanya kita lihat pada kakek ataupun nenek kita. Gitu ya. Kakek atau nenek itu yang biasanya mengalami OA, ya, OA genu gitu ya, osteoartritis. Ya, nyeri, nyeri, nyeri lutut gitu ya, kemudian diberikan apa namanya? Anti nyeri ya, golongan eh, yang biasanya menyebabkan apa namanya, yang dapat menyebabkan eh, pendarahan saluran cerna, ada yang tahu golongan apa? Ada yang tahu golongan apa? Yang tahu ada golongan apa yang menyebabkan eh, pendarahan saluran cerna? Wines golongan satu atau golongan non-selektif COX-2 inhibitor ya, yang mungkin kalian sering dengar ya, ibuprofen, kemudian asamefenamat gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari obat-obatan ya yang menyebabkan eh, apa namanya, pendarahan dari saluran cerna bagian atas. Ya, sehingga harus kalian ketahui ya, eh, kalau misalkan orang tua gunakanlah yang selektif COX-2 inhibitor ya, jangan menggunakan yang non selektif ya. Sehingga tapi memang yang yang selektif itu harganya memang lebih mahal ya dibandingkan yang non selektif gitu ya, dan juga yang ditanggung BPJS ialah yang non selektif gitu ya. Obat yang ada di puskesmas biasanya yang non selektif karena yang selektif itu harganya mahal gitu ya. Tapi biasanya kalau misalkan kita KIE, eh, biasanya kita harus bilang bahwa penggunaan obat-obatan dari anti nyeri tersebut dapat menyebabkan pendarahan dari saluran cerna. Ya, apabila nanti ditemukan bahwa fesesnya kehitaman atau gelap gitu ya, itu nanti akan menyebabkan anemia defisiensi besi ya lama kelamaan. Nah, ini kasusnya sangat banyak biasanya kita temukan di IGD ya. Kakek dan nenek gitu ya, kakek-kakek nenek-nenek gitu ya, itu sudah mengalami anemia
ya anemia sedang hingga berat ya, karena penggunaan dari OAINS yang jenisnya non-selective COX-2 inhibitor. Nah, kemudian ada yang juga eh, warna dari feses itu yang berwarna merah segar atau kita sebut sebagai hematogesia. Ya, ini merupakan gambaran dari pendarahan saluran cerna bawah, ya, biasanya dari usus besar hingga bagian rektal ya. Ini biasanya dia akan berwarna merah segar, ya, biasanya pada pasien-pasien dengan wasir atau ambeien gitu ya, atau dengan kanker ya, kanker kolon gitu ya, kanker di bagian rektum gitu ya. Itu akan menimbulkan suatu gambaran seperti hematokesia. Nah, kemudian juga ada yang warna patologis berupa yang sangat berwarna kuning dan juga berbau busuk ya. Kita ketahui bahwa infeksi Giardia ya, Giardia itu nanti ini akan saya jelaskan ya, infeksi Giardia di PTI gitu ya, di di blok penyakit tropik infeksi gitu ya. Nah, Giardia itu akan menutupi dari saluran cerna ya, sehingga dia akan menyebabkan suatu gangguan absorpsi lemak ya, sehingga dia fesesnya akan berwarna kuning ya, ada perlemakan di sana ya, di feses itu ya, dan baunya sangat busuk. Nah, ini merupakan kartu warna tinja ya, biasanya yang normal ialah 4 sampai 6 gitu ya. Ketika satu ini adalah yang warnanya dempul gitu ya. Ini biasanya kita sudah curiga bahwa adanya atresia biliar gitu ya. Oke, kemudian secara konsistensi kita dengan cara menusukkan stik kayu atau stik aplikator pada feses. Ya, apabila keras maka stik kayu akan susah menembus ya, ditemukan pada pasien dengan konstipasi. Apabila normal, stik kayu dapat menembus dan tertahan tegak gitu ya. Apabila lunak, stik kayu dapat tertahan namun cenderung jatuh. Apabila encer, stik kayu akan jatuh ketika ditusuk ya. Untuk yang cair itu tidak dapat ditusuk stik kayu sama sekali. Nah, kemudian untuk bau feses gitu ya. Nah, kenapa sih iseng gitu ya untuk ngebauin feses gitu ya? Ya, parfum ya. Oke. Nah, keadaan fisiologis gitu ya, bau normal feses itu akan dipengaruhi oleh indol, skatol, dan juga HBS ya, pada kondisi diet susu ya. Ini biasanya pada anak-anak di bawah, bukan anak ya, bayi di bawah 6 tahun, 6 tahun, bayi di bawah 6 bulan ya, itu ditemukan feses biasanya tidak berbau ya, karena dia kondisi dietnya diet ASI atau diet susu ya. Nah, pada kondisi disentri amuba ya, ini akan kondisinya akan berbau busuk ya, dan juga kondisi kolera ya, ini akan ditemukan ada yang namanya berbau amis atau fishy kita sebut ya. Gimana aja bau gerang gitu ya. Nah, seperti itu udah baunya ya untuk pasien-pasien dengan kolera. Nah, terkait dari bentuk ya, ini ada beberapa skala tinja ya. Kita sebutkan dengan menggunakan, kita melihat bentuk dengan menggunakan skala tinja Bristol ya. Jadi ini merupakan skala tinja Bristol, ada yang tipe 1 hingga tipe 7. Ya, nah tipe 1 ini adalah tipe boba ya kita bilang ya. Jadi kalau kalian melihat seperti ini adalah seperti makan boba gitu ya, seperti inilah bentuknya ya. Keras gitu ya, bulat-bulat gitu ya. Nah, ini seperti mirip kacang ya. Nah, ini sebenarnya seperti feses kambing kita bilang ya, persis seperti boba gitu ya. Nah, ini pada gangguan biasanya adalah kanker rektum ya, biasanya CA kolon ya, di posisinya dalam rektum ya, terutama yang bagian dekat dengan bagian keluarnya, dekat dengan bagian anus ya, dia akan menghasilkan suatu gambaran tinja yang seperti ini ya. Kemudian ada yang tipe 2 ya, tipe 2 tipe 3 ini merupakan gambaran yang seperti orang konstipasi ya. Untuk yang tipe 2 ini masih seperti sosis ya, tapi menggumpal gitu ya. Tipe 3 ini berbentuk sosis namun permukaannya rata gitu ya. Tipe 4 ini yang empuk, halus, cantik gitu ya bentuknya gitu ya. Nah, ini seperti ini, tipe 4 ya. Kalau misalkan kalian melihat feses gitu ya pagi-pagi gitu ya, lihatlah feses kalian gitu ya. Oh, terima kasih Tuhan, feses saya hari ini bentuknya empuk dan halus gitu ya. Bentuknya cantik ya, seperti ini ya. Tipe 4 ya. Kemudian ada yang tipe 5 ya, ini seperti gumpalan namun mudah dikeluarkan ya, ini masih normal sebenarnya gitu ya. Kemudian ada yang tipe 6 dan tipe 7. Ya, ini biasanya pada pasien-pasien dengan diare. Nah, pasien-pasien diare ini biasanya yang permukaannya halus, cair gitu ya. Kalau misalkan yang tipe 7 benar-benar tidak berbentuk sama sekali, benar-benar cair gitu ya. Biasanya kalau misalkan kalian diare menyemprot gitu ya, plop, 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 gitu ya. Nah, itu seperti ini ya, cair, top, ya, tidak berbentuk sama sekali.
Nah, kemudian terkait evaluasi makroskopis lainnya ya, kita akan melihat yang namanya lendir, kemudian mukusnya, kemudian darah, ada tidaknya darah gitu ya. Kemudian ada tidaknya proglutit ya pada tiniasis ya, itu bisa terlihat. Kemudian ada tidaknya scolex ya, ada tidaknya larva cacing ya, misalkan pada Sphenyloides yaitu yang keluar dari larva ya. Kemudian apabila kita sudah memberikan laksatif gitu ya, itu bisa keluar cacing dewasa ya. Jadi kita akan melihat ya evaluasi eh, makroskopis lainnya. Yang nanti akan kita lakukan ialah direct smear dan juga kuantifikasi dengan menggunakan teknik Catopats. Ya, untuk direct smear alat bahannya seperti ini. Oh ya, sebelum saya lanjut, saya mau bertanya, saya lupa untuk praktikumnya jadi kapan ya, Dek ya? Untuk praktikum pemeriksaan feses dan pemeriksaan parasit, saya lupa. 11 Maret, Dokter. 11 Maret ya. Oke, ya, setelah saya dari Jogja berarti. Ya. Oke, nanti jangan lupa untuk eh, ngomong ya ke apa namanya ke laboran ya untuk ngamprah alat ya minimal 3 hari sebelumnya kalian sudah ngamprah alat ya. Untuk jamnya jam berapa ya kalau boleh tahu ya mulai. Untuk tanggal 11 Maret nih, Kak, kebetulan satu hari ini, Kak, tidak ada jadwal lain selain praktikum, Dokter. Jadi bisa dimulai dari 8.30 sampai nanti dibagi menjadi beberapa sesi untuk satu angkatannya nih, Kak. Oke ya, jadi eh, satu lab itu kapasitasnya 25 orang ya, jadi saya akan menggunakan 2 lab ya, lab parasit dan juga lab PK ya. Di lab PK nanti kalian melihat sediaan mikroskopis yang sudah awetan ya. Di lab parasit nanti kalian melakukan direct smear dan juga pemeriksaan eh, kuantifikasi telur dengan menggunakan teknik Catopats ya, sehingga sekali masuk itu bisa sampai 50 orang ya. Kemudian satu kelompok silakan dibagi menjadi 5 orang ya, terutama untuk yang di lab parasit ya, karena nanti kita akan menyediakan jumlah apa namanya jumlah yang akan kita siapkan gitu ya untuk melakukan direct smear dan juga kuantifikasi Catopats itu hanya 5 apa namanya menggunakan 5 ini ya, 5 alat ya, sehingga 25 orang itu nanti dibagi 5, masing-masing 5 orang akan menggunakan satu alat ya secara bergantian. Oke, kita akan mulai mungkin di jam 8.30 atau saya karena baru pulang dari Jogja ya, tanggal 10 nanti di tanggal 11 kalau mulai dari jam 9 hingga sore nggak masalah ya. Boleh ya? Bisa ya? Nggak ada perkuliahan ya? Tidak ada perkuliahan, Dokter. Oke, kita mulai jam 9 dulu ya, karena saya harus persiapan dulu ya di lab. Saya harus naruh-naruh awetan dulu. Yang nanti saya jam 8 akan datang dulu untuk menaruh awetan gitu ya. Nanti kita akan mulai perkuliahannya di jam 9 sampai selesai ya. Oke, terkait yang dibutuhkan nanti alat bahannya ialah sampel feses ya, kemudian sarung tangan latex. Untuk sarung tangan ini silakan ya dari kalian yang akan menyediakan secara mandiri. Kemudian ada gelas objek, kemudian kaca penutup. Untuk yang lain kita sediakan ya dengan langsung. Kemudian kaca penutup larutan pewarna ya dengan menggunakan Lugol 1%, kemudian eosin dan juga salin, kemudian menggunakan pipet tetes, stik aplikator atau stik kayu, gitu ya. Mikroskop, slide preparat, pensil, tempat sampah infeksius, kontainer dengan air hidroklorid, alkohol hand rub, dan juga kertas tisu. Oke, ini terkait video dari Direct Smear ya. Saat ini saya menggunakan contohnya masih dari UGM gitu ya. Saya belum sempat merekam sendiri gitu ya untuk apa namanya pemeriksaan dengan metode Direct Smear. Oke, oh ya, saya tadi belum share sound ya. Saya stop share dulu. Saya share sound. Oke, terdengar ya suaranya ya. Ya, sudah terdengar, Dokter. Selamat datang di video pembelajaran pemeriksaan feses untuk mendiagnosis infeksi protozoa dan cacing menggunakan metode apus langsung atau direct smear.
Tujuan pembelajaran dari video ini yaitu: pertama, peserta dapat memahami indikasi pemeriksaan feses yang akan dilakukan. Kedua, peserta dapat melakukan pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis feses sesuai panduan video untuk mendiagnosis infeksi parasit usus. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk pemeriksaan feses menggunakan metode apus langsung atau direct smear. Setelah mengecek kelengkapan alat dan bahan yang dibutuhkan, lakukan pemeriksaan makroskopis pada sampel feses yang meliputi karakteristik warna, konsistensi, bau, bentuk, dan ada tidaknya mukus atau darah. Warna. Feses dapat berwarna coklat muda, oranye, kehijauan, gelap, atau hitam. Konsistensi. Tusukkan stik kayu pada feses untuk mengetahui apakah konsistensinya keras, normal, lembek, atau cair. Bau. Bau normal feses berasal dari kandungan skatol, indol, dan hidrogen sulfida, tetapi bisa juga tidak berbau, berbau busuk, atau amis. Karakteristik lain meliputi bentuk feses yang dapat dilihat dari Bristol scale dan ada tidaknya mukus atau darah. Siapkan gelas objek sebanyak 3 buah, lalu bersihkan menggunakan kertas pembatas bila perlu. Labeli semua gelas objek dengan nomor ID sampel. Ambil larutan pewarna Lugol menggunakan pipet, lalu letakkan 1 hingga 2 tetes di atas gelas objek. Lakukan prosedur yang sama dengan larutan eosin dan NaCl. Ambil sedikit sampel feses menggunakan ujung stik kayu, lalu campurkan dengan larutan warna di atas gelas objek hingga merata. Buang stik kayu setiap kali selesai digunakan. Tutup campuran sampel feses menggunakan kaca penutup dengan sudut 45 derajat agar tidak terbentuk gelembung udara. Lepaskan sarung tangan dan catat nomor ID sampel pada logbook saat akan diamati menggunakan mikroskop. Letakkan gelas objek pada mikroskop dan atur cahaya yang sesuai. Periksa dengan perbesaran 10 kali lensa objektif untuk mencari adanya parasit. Periksa seluruh lapang pandang pada sampel menggunakan metode zigzag. Ubah perbesaran lensa objektif menjadi 40 kali untuk mengamati morfologi parasit yang ditemukan. Berikut adalah contoh temuan parasit yang dapat diamati di bawah mikroskop. Berhati-hatilah terhadap adanya artefak dan pseudoparasit.
catat hasil identifikasi spesies beserta stadiumnya di logbook. Setelah semua lapang pandang diperiksa, lepaskan gelas objek. Kembalikan posisi mikroskop seperti semula dan matikan lampu mikroskop setelah digunakan. Ya, itu merupakan prosedur untuk pemeriksaan feses langsung ya yang bisa kita lakukan. Jangan lupa ya nanti banyak sekali dari mahasiswa yang kemarin gitu ya lupa untuk mematikan mikroskop gitu ya, kemudian mengembalikan ke posisi meja mikroskop ini ke posisi yang paling rendah ya karena itu dapat merusak mikroskop itu sendiri ya. Nanti kalian ketika praktikum gitu ya, kita akan sediakan air klorin ya tadi ya, bahwasanya nanti bagian dari kaca objek yang sudah terkena dari feses itu ya diletakkan di larutan klorin terlebih dahulu ya selama 24 jam baru kita akan nanti buang ya. Nanti jangan kalian dibuangnya di feses ya, secara langsung nggak boleh. Oke. Nah, ini merupakan teknik kuantifikasi dengan menggunakan teknik metode Catopatch ya. Ada beberapa alat ya, yang kita gunakan ya. Ini ada menggunakan selotip yang telah diaparasi dengan methylene blue atau marasit green. Kemudian dengan menggunakan cetakan dan spatula menggunakan stainless mesh ya. Mungkin sedikit tambahannya ya, sisanya hampir sama. Selamat datang di video pembelajaran metode pemeriksaan Catopatch sebagai penentu kuantitatif jumlah telur cacing di dalam sampel feses. Tujuan dari video ini adalah dapat memahami indikasi pemeriksaan parasit pada sampel feses dan dapat menggunakan video ini sebagai referensi untuk melakukan pemeriksaan kuantitatif telur cacing di dalam sampel feses. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk metode Catopatch. Setelah semua alat dan bahan lengkap, siapkan satu gelas objek yang bersih. Beri label dengan nomor ID sampel pada gelas objek tersebut. Tempatkan cetakan feses di atas gelas objek. Ambil satu lembar kertas minyak. Kemudian ambil sekitar 2 hingga 3 gram sampel dari pot feses yang sudah diaduk. Letakkan kawat kasa di atasnya dan tekan menggunakan spatula hingga feses tersaring. Ambil feses yang tersaring dan tempatkan di dalam cetakan feses yang ada di atas gelas objek hingga lubang terisi penuh. Angkat cetakannya dan buang sisa kelebihan feses. Selanjutnya, ambil satu isolasi selopan dalam rendaman larutan methylene blue dan letakkan tepat di atas hasil cetakan feses tadi. Dengan menggunakan gelas objek lain, ratakan sampel feses hingga rata di bawah isolasi selopan.
Pemeriksaan dilakukan di bawah mikroskop menggunakan perbesaran 40 kali lensa objektif. Amati dan hitung telur cacing dengan cara melihat semua lapang pandang di seluruh bagian isolasi selopan dengan cara zigzag. Hitung secara terpisah dengan alat hitung berbeda untuk telur cacing sesuai dengan spesiesnya. Berikut adalah gambar contoh parasit yang mungkin ditemukan di dalam sampel feses. Setelah semua lapang pandang diamati, catat jumlah parasit yang ditemukan sesuai dengan spesiesnya di logbook. Untuk mendapatkan jumlah telur cacing yang ditemukan per 1 gram feses, gunakanlah rumus berikut ini. Oke, jadi ketika nanti kalian menemukan dalam satu feses itu ada beberapa jenis telur gitu ya, maka kalian harus membedakan sesuai dengan spesiesnya. Sehingga kalau misalkan ada dia mix infection ya sifatnya, jadi kalian harus siapkan untuk kalkulasi di masing-masing ya. Sehingga mungkin kalau misalkan ada dua telur feses, maka untuk apa namanya telecounternya kan menggunakan dua nanti ya, kanan dan kiri. Tapi kalau misalkan satu ya berarti cuma satu saja yang kita gunakan telecounternya. Nah, ini merupakan rumus ya, kalkulasi dari formulanya ya. Karena dari satu cetakan kue itu ya, cetakan feses itu ya, besarnya ialah sebesar 41,7 miligram ya, sehingga nanti itu akan dikali 24 ya, sehingga itu akan menghasilkan 1 gram ya. Sehingga nanti total dari jumlah telur yang kita dapatkan ya, sehingga ini kita harus eh, apa namanya hitung semua hitung semuanya gitu ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Jadi nanti kita satuannya ialah EPG ya, X per gram. Ya misalkan kita menghasilkan atau menghitung sampai 600 gram 600 telur ya, eh, cacing tambang ya, maka untuk hookworm per 1 gram maka 600 kali 24 itu sebesar 14.400 X per gram. Nah, ini merupakan gambaran dari intensitas infeksi ya berdasarkan WHO. Nah, ini ada beberapa spesies, sebenarnya ada beberapa spesies lagi ya, tidak hanya tiga ini saja. Ya, bagaimana spesies itu dikatakan infeksi ringan, infeksi moderate, dan juga infeksi berat. Ya. Saat sudah selesai mengamati, matikan lampu mikroskop dan ambil slide preparat lalu masukkan ke dalam wadah berisi hidroklorik. Demikian. Iya, itu tadi merupakan video ya dari UGM ya. Sementara saya belum punya videonya. Mungkin di sini ada orang-orang yang pintar video ya, Gus Dika Malingga gitu ya. Nanti mungkin bisa membantu saya membuat video pemeriksaan feses dan juga kuantifikasi yang terbaru gitu ya. Nanti di sini kreditnya ada nama kalian gitu kalau kalian membantu. Oke, ya ini merupakan gambaran yang nanti kita akan temukan gitu ya, dari beberapa jenis spesies ya. Untuk masing-masing spesies dari telur cacing sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya gitu ya. Untuk protozoa itu akan kita lebih dalami lagi gitu ya di penyakit tropik infeksi. Karena kalau misalkan saya berikan kalian di sekarang gitu ya, pertemuan sekarang, kalian akan susah untuk membedakan bagaimana kista protozoa dan juga telur cacing itu sangat mirip gitu ya. Bentuknya yang bulat-bulat gitu ya. Kalau misalkan sekarang saya akan sedikit bedakan gitu ya. Karena kemarin sempat kita samakan gitu ya di pertemuan yang apa namanya di satu pertemuan yang sama yaitu di gastroenterohepatologi gitu ya. Kalian masih belum bisa membedakan yang namanya telur cacing dan juga kista dari protozoa. Ya, saya harapkan nanti kalian sudah mulai bisa ya membedakan telur cacing itu bagaimana morfologinya, gitu ya. Protozoa bagaimana morfologinya, gitu ya. Karena itu akan apa namanya mirip-mirip ya gejalanya, GI tract semua, diare semua, gitu ya, atau konstipasi semua, gitu ya. Nah, yang membedakan ialah hasil dari pemeriksaan fesesnya,
Ya, hasil pemeriksaan feses ini yang nantinya akan membedakan dari diagnosis dan juga tata laksananya. Seperti itu. Oke, ini merupakan dari telur cestoda yang bisa ditemukan ya. Ada Taenia, Hymenopus nana, Hymenopus diminuta ya, Diplodocus latum, ya, Dipilodium caninum ya. Untuk yang standar kalian yang untuk kompetensi 4 itu dia adalah Taeniasis ya, intestinal Taeniasis ya. Nah, ini merupakan perbandingan ya, bagaimana mikron ya, dalam satuan mikron perbandingan dari besaran telur cacing yang dapat kita temukan. Gitu ya. Nah, ini ada trichuris, kemudian ada Toxocara gitu ya, ada Dipyridium caninum ya, ada Toxocara canis gitu ya. Kemudian di sini juga ada gambaran dari hookworm ya. Ini ada hookworm ya. Kemudian juga ada ya ini Fasciola hepatica gitu ya, Fasciolopsis musci gitu ya. Ini juga di sini ada beberapa hookworm ya. Kemudian ada beberapa telur Ascaris ya. Kemudian ada Trichuris yang di babi kita bisa temukan ya, Trichuris Swiss. Oke, ini juga masih sama ya. Gambaran perbandingan dari mikrometer ya, beberapa jenis telur yang bisa kita temukan. Oke, mungkin sekian ya pertemuan dari saya. Ya, selalu ingat kata-kata saya yang ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari adik-adik semuanya. Dari yang pertama mungkin yang dari apa namanya, penyakit kecacingan dan juga ini ya, pemeriksaan parasit. Oh ya, sebelum saya lanjut, sebelum saya ke pertanyaan, saya mungkin akan share ya, kait dari eh, sekarang kan dosen sudah diwajibkan untuk membuat e-learning gitu ya. Jadi semua pembelajaran baik itu pembelajaran jarak jauh gitu ya, kemudian flip classroom ya, itu harus dimasukkan semuanya ke dalam e-learning. Ya, nanti kalian silakan untuk mengakses SIA ya. Hanya saja sebenarnya saya hanya penanggung jawab kelas BD dan IKI ya. Kemudian di sini saya hanya bisa mengambil BD, IKI ya, untuk yang kelas A dan C saya belum bisa untuk mengakses sama sekali. Ya, sehingga nanti teman-teman yang di kelas A dan juga C ya nanti silahkan minta eh, apa namanya course-nya ya di teman-teman yang sudah apa namanya yang sudah bisa mengakses. Itu ya, ini saya sudah berikan akses ya, sudah enroll ya bagi mahasiswa yang di kelas B, D, E, dan IKI. Itu ya, silahkan akses CING-nya ya, nanti saya akan berikan di sana ya, dari referensi identitas capaian, proses, dan referensi mata kuliah yang digunakan untuk gastroenterohepatologi. Di sini kalian bisa lihat ya, ini eh, apa-apa saja deskripsinya, apa-apa saja CPL-nya ya bisa kalian lihat di sini. Kemudian CPMK-nya ya, capaian pembelajaran mata kuliahnya, bahan kajiannya menggunakan bahan kajian yang mana ya, kita masih menggunakan SKDI 2012 karena sebelumnya sebenarnya ada SKDI 2019 tapi batal untuk digunakan ya, sehingga kita masih kembali lagi ke SKDI 2012 ya. Kalian bisa lihat lampiran 2 daftar masalah. Untuk lampiran 2 daftar masalah itu ada yang di bagian lampiran penyakit penyakit eh, penyakit perseorangan dan juga bagian dari sistem gastroenterohepatologi juga ada. Ya, kemudian juga ada yang bagian pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang wajib kalian bisa lakukan. Ya, termasuk di dalamnya ialah pemeriksaan feses rutin ini. Ya, kemudian skema rencana perkuliahannya ini bisa kalian lihat ya. Kemudian referensi mata kuliah yang digunakan apa saja. Nah, di sini sudah saya berikan ya untuk penyakit infeksi akibat cacing. Ya, silakan ya, ada beberapa materi pembelajaran yang bisa kalian akses ya dari materi perkuliahan saya, kemudian dari beberapa jurnal, ini jurnal ya, kemudian ada juga yang dari website dari CDC ya, sudah saya masukkan di sini semuanya. Kemudian untuk pengantar praktikum ini juga sudah saya buatkan ya dari CDC ya, kemudian dari WHO ya. Jadi saya akan mengambilnya dari WHO Bench Aids ya, untuk pembuatan sediaan feses dan juga pemeriksaan parasit ya, ini perkuliahan saya. Kemudian untuk video-videonya bisa kalian akses di sini ya. Apabila nanti kalian ada pertanyaan, silahkan untuk eh, masukkan di forum diskusi ya. Saya buka forum diskusinya dari awal semester hingga akhir semester
Ya, silakan untuk mengakses untuk yang kelas B, D, E, I, Q, untuk yang kelas A dan C belum bisa saya masukkan ya. Sementara ini sudah saya hubungi dari UPTIK, gitu ya. Belum bisa saya akses. Oke, jadi kalau misalkan kalian meminta slide, silahkan ya, kalian ambil dari sini saja. Ya, tidak perlu lagi menghubungi saya untuk slide-nya. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan Melani. Baik dokter, izin bertanya sebelumnya dokter, untuk sampel fesesnya artinya disediakan di dokter. Ya, nanti untuk sampel fesesnya kita sudah ada sediaan yang sudah ada, gitu ya. Tapi untuk sediaan sampel fesesnya kita semuanya yang tidak ada apa namanya, tidak ada penyakitnya, ya. At least bisa lah kalian untuk melakukan melakukan yang namanya kuantifikasi dan juga melakukan yang namanya pemeriksaan direct smear, ya, direct blood. Oke, baik dokter. Dan izin bertanya lagi dokter, untuk di tanggal 11 Maret nikah kan nanti digunakan dua ruangan. Untuk praktikumnya nikah, apakah di dua ruangan itu dilaksanakan secara bersamaan atau nanti berpindah-pindah seperti itu dokter, untuk pembagian kelompoknya per sesi? Ya, jadi nanti dalam satu kali waktu itu akan dilakukan secara bersamaan, ya. Yang sebelah kiri, yang di sebelah laboratorium parasit, itu kalian akan melakukan ya hands on gitu ya, bagaimana melakukan pemeriksaan feses secara langsung dan juga pemeriksaan dengan teknik atau CATS. Ya, sedangkan yang di laboratorium PK itu saya akan berikan kalian preparat yang sudah jadi, yang bisa kalian lihat di bawah mikroskop. Ya, nanti akan ada dokter Iin juga, ya, dokter yang baru, ya, dokter dosen luar biasa, itu yang akan membantu saya pada saat praktikum. Ya, nanti silakan switch ya. Pada saat itu kan langsung 50 sekali running gitu ya. Nanti silakan switch sisanya. Oke, baik dokter. Artinya dalam satu sesi nikah 50 orang kapasitasnya ya dokter. Iya, Untuk pembagian kelompoknya berarti tidak apa jika satu kelompok itu ada digabung berapa kelas dokter? iya, bebas. Dari saya bebas. Saya tidak akan apa namanya, mewajibkan kalian kalian harus kelas A aja gitu, enggak ya. Silakan. Bagaimana kalian sudah dewasa gitu ya untuk membagi kelompoknya secara mandiri. Ya, intinya di lab, yang di lab parasit itu yang hands on, itu masing-masing satu kelompok isinya 5 gitu ya. Kalau yang di lab PK itu nanti kalian muter ya untuk melihat semua preparat. Nanti setelah ini saya minta juga satu waktu gitu ya untuk melakukan yang namanya responsi, ya, responsi praktikum, karena itu saya diminta untuk nilai penilaian dari praktikum, ya, kalau ada, ya, barang sejam atau 2 jam aja, ya, nanti ada waktu, kalau ada yang waktu kosong gitu ya dipersilahkan kapanpun gitu ya. Tapi jangan melewati dari blok ini. Boleh sih melewati blok ini, berarti ya nilainya saya akan saya susulkan gitu ya. Tapi kalau bisa jangan lewat dari blok ini, karena nanti kan kepala kalian juga akan terpecah gitu ya. Baik dokter. Izin bertanya satu hal lagi dokter, apakah nanti kita perlu membuat laporan setelah praktikumnya nikah ya dokter? Kalau di saya tidak ya, karena saya sendiri gitu ya. Kalau misalnya saya berdua gitu, orang parasit berdua, bertiga gitu ya, saya akan buatkan suruh ya. Tapi karena saya sendiri, saya juga agak sedikit susah untuk memeriksa sejumlah 75 orang. Itu sebabnya saya membutuhkan responsi praktikum, ya, penilaiannya tidak dari laporan, ya, tapi nanti ada kuis, ya. Kuis itu yang akan menjadi penilaian kalian. Oke, baik dokter. Artinya nanti ada responsi dan kuis itu dua hal yang berbeda atau Satu hal yang bagaimana? sama ya, responsinya dalam bentuk kuis nanti. Oke, baik dokter. Sekian mungkin pertanyaan saya. Jika teman-teman ada pertanyaan lain bisa raise hand mungkin untuk mengajukan pertanyaan. Baik, sepertinya teman-teman tidak ada yang bertanya dokter, dan saya mohon izin untuk bertanya satu hal lagi. Untuk responsi nikah, apakah harus di blok 4.1 ini atau tidak apa-apa jika lewati blok 4.1 nih dokter? Karena kebetulan ujian blok kita di tanggal 13 Maret.
2 hari setelah Ya, praktek. boleh. Dari saya nggak masalah gitu ya. Tapi silakanlah kalian. Apakah kalian mau gitu ya? Nggak masalah. Baik, dokter. Mungkin sekian dari saya dan teman-teman yang lain juga tidak ada pertanyaan. Oke, jika tidak ada yang bertanya, saya tunggu dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tidak ada yang bertanya. Ya, jadi saya tagih hutangnya ya untuk membuat video ya. Dua orang tadi. Ya, bentar, bercanda. Oke, eh karena tadi kita memulai perkuliahan dengan berdoa, ada baiknya kita mengakhiri perkuliahan ini dengan berdoa menurut agama dan percayanya masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Oke, tanda kata cukup untuk berdoa, berdoa dapat diakhiri. Eh saya tutup dengan Para Santi, Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin live ya semuanya ya. Terima Terima kasih. kasih dokter. Terima kasih Terima kasih, dokter. dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.